Sabtu malam kemarin untuk pertama kalinya Ayu Ting Ting membawa putrinya berjalan-jalan ke ruang publik. Sayang ketika sorot lampu kamera hendak menangkap para sang buah hati, Ayu dan Umi Kalsum terlebih dahulu menutupi wajahnya. Entah alasan apa yang membuat Ayu berbuat demikian. Yang jelas hari itu Ayu mengajak putri kecilnya ke sebuah mal untuk membeli keperluan bayi. Habis dari mana yuk? Main dari mana? Habis dari mana bu? Baby. Siap. Baby sehat yuk. Saya ditutupin aja kan jadinya. Ayo. Bukan kena kamera, capek saya baru pulang udah disorot lagi, udah gitu pada nyalahin lampu kan. Aduh rasanya udah capek, panas disorot lampu. Gimana itu rasanya? Coba deh, rasain jadi saya juga. Masyarakat tentunya didera rasa penasaran dengan wajah mungil yang ditutup rapat oleh Ayu. Apalagi Ayu terkesan ingin membuka sedikit demi sedikit informasi tentang putrinya yang kemudian justru semakin membuat masyarakat luas penasaran. Benarkah hal ini merupakan salah satu trik agar Ayu tetap eksis di dunia hiburan? Ya enggak lah, jadi enggak orang mau berkata apa juga ya. Ayah sih serahin aja semua sama Allah. Bukannya dia nyari sensasi kenapa, pokoknya Enggak, waktunya dia memang selesai belum pasti saatnya. semuanya pasti tahu anaknya yang gimana gitu. Lagi pula Anaknya sekarang kan masih alhamdulillah kecil sempurna, kan masih ya. kecil kan, jangan terlalu Diekspos banget. cahaya banget. Ntar waktunya juga pasti. Pastilah suatu saat Masih terlalu biarin dah kecil. orang mau ngomong apa kayak mau nyari sensasi kayak mau apa kayak yang penting anak Apa-apa. ayah cucu ayah sehat ya. Sama Slow, ntar juga pasti. Wah, Kenapa, kalau waktunya udah keluar anak saya. Kan saya artis, anak saya kan bukan. Seorang public figure itu seperti Ayu Ting Ting atau siapapun itu juga yang mengambil waktu untuk diam dulu, buat saya sih jauh lebih bijak ya dibandingkan dia langsung bereaksi. Ya mungkin ada positif negatifnya, jadi disangka nih biar dikejar-kejar banyak orang kali, ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Kalaupun itu bisa jadi publicity, mungkin there's no such thing as a bad publicity gitu ya, tidak ada sesuatu yang disebut sebagai publisitas yang jelek, ya dimanfaatkan aja biar orang tambah penasaran, ya nggak apa-apa juga sih menurut saya, toh tidak ada yang dirugikan. Terlepas seperti apa wajah buah hati Ayu dan Angie ini, Ayu tampak tak nyaman ketika media mempertanyakan kemiripan paras putrinya dengan sang ayah. Ia membantah bahwa ada sedikit garis wajah yang diwarisi putrinya dari Angie. Begitu pula dengan orang tua Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum yang masih sakit hati atas apa yang diperbuat Angie kepada Ayu. Emang gak ada miripnya, mirip emaknya, gak ada mirip-mirip dia lagi dong berarti. Putih lah. Karma berlaku, dia punya adik perempuan. Suatu saat pasti. Mudah-mudahan nggak ngalamin seperti yang anak ibu alami. Berbeda dengan Ayu Ting Ting dan keluarga yang masih enggan menunjukkan wajah bayinya di hadapan media, maka lain halnya dengan Narji yang justru tak tanggung-tanggung merintis karir sebagai seorang penyanyi. Ia bahkan tengah sibuk dalam pembuatan video klip single pertamanya, Cintaku Ditarik Lising. Selain lirik lagu ciptaannya yang bernuansa komedi, Narji juga memilih konsep komedi dalam video klip pertamanya. Saya akan ajak jalan-jalan kalian keliling dunia. Kamu saya ajak ke Hongkong. Kamu saya ajak ke Iran. Kamu akan saya ajak jalan-jalan keliling dunia. Boleh nyeberangin lautan Atlantik. Oke pemirsa, was-was, selamat datang di lokasi syuting video klip saya dengan judul Cintaku Ditarik Lising. Inilah kehidupan sehari-hari saya, harus didampingi, udah nasib saya harus didampingi dengan wanita-wanita cantik seperti ini. Konsep video klipnya itu kan kita ini bikin konsep video klipnya di daerah perkampungan, seorang anak muda yang ngiri lihat temennya mukanya lebih hancur, lebih jelek, tapi karena punya motor keren, ceweknya banyak. Nah akhirnya gue dengan nekat, gimana caranya akhirnya nebok celengan, ngambil motor leasing. Nah 3 bulan kemudian gue udah punya cewek, motor gue ditarik di jalan.
cewek gue minta putusan. Nah gitu, ceritanya cuman gitu doang. Sakit hatiku sakit, tak bisa bayar kredit. Pusing kepalaku pusing, cintaku ditarik leasing. Kayak gitu lagunya. Menjadi seorang pencipta lagu sekaligus penyanyi ternyata sudah mulai ditekuni sejak Narji di bangku kuliah, dan menjadi seorang musisi merupakan cita-citanya. Meski Narji mendulang sukses menjadi seorang pelawak, tetapi keinginannya untuk terjun ke dunia tarik suara tak terbendung. Lantas mengapa Narji tak menghadirkan Denny dan Wendy dalam pembuatan video klipnya? Benarkah hal tersebut mengisyaratkan bahwa grup lawak cagur tersebut terancam bubar lantaran kesibukan para personilnya? Sebenarnya nih lagu-lagu gue ini dari zaman kuliah, dari tahun 99 mulai gue aktif di unit kesenian mahasiswa di KIP. Itu gue tuh sering kegundahan gue terhadap kejadian gue diri sendiri, kejadian teman, kejadian masyarakat. Itu sering gue tuangin kayak bentuk puisi yang bentuknya agak ke komedi. Nah tapi pas gue udah mulai gue bikin studio, kenapa gue nggak aransemen ya? Gue nggak mau merepotkan banyak orang. Dalam arti gini, cuma gue emang butuh sosok yang pas. Waktu itu kita hasil ngobrol-ngobrol sama yang garap, hasil karakter di lagu itu, dan sesuai orang temen gue yang curhat tentang motornya ditarik, cewek-ceweknya itu mendekati wajahnya temen si Christy Michelle. Bang yang ini bang katanya. Ya udah ntar gue coba cari. Dan alhamdulillah Christy Michelle dengan senang hati mau membantu gue.